Terus bagaimana sih tahapan menyusun asesmen diagnostik? Kan tadi yang pertama asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik itu adalah asesmen awal. Nah, ini adalah tahapan asesmen diagnostik. Yang pertama, menganalisis rapor murid tahun sebelumnya. Jadi kita meluangkan sedikit waktu untuk gimana sih nilai-nilai peserta didik kita di tahun sebelumnya gitu. Kita kepo, buka-buka lagi raportnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Tiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Yang keempat, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang keluarganya, informasinya, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini saya biasanya dapat dari guru BK ya informasinya. Terus melaksanakan asesmen dan mengelola hasil. Jadi kalau udah dilakukan asesmennya, ya kita kelola hasilnya gitu. Dan setelah kita kelola, yang keenam adalah menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran. Seperti itu. Kapan melakukan asesmen diagnostik? Kira-kira kapan? Kapan ya? Jadi asesmen diagnostik itu dapat dilakukan ketika, nih kalau saya, pengalaman saya, kita bisa melakukan di awal tahun ajaran baru. Jadi kita sebagai guru menganalisis rapor sebelumnya. Bisa juga dengan cara mengobrol dengan guru di jenjang sebelumnya. Jadi di ruang guru itu ya ngobrol-ngobrol gitu. Gimana si A, gimana si B? Oh ternyata si A itu begini ya, si B begini. Jadi nanti rencananya kita akan membuat pembelajaran yang seperti apa, treatment seperti apa untuk si A dan si B. Kemudian bisa juga dengan menggunakan teknik asesmen seperti observasi. Nah, asesmen diagnostik yang kedua dapat dilakukan di awal semester baru. Caranya, ini pilihan ya Bapak Ibu, bisa juga dengan tadi menganalisis rapor sebelumnya, atau tadi mengobrol dengan guru di jenjang sebelumnya juga masih bisa ya. Atau yang pernah saya lakukan, ini yang ketiga, observasi, menanyakan refleksi pembelajaran di semester lalu dan apa yang diinginkan di semester ini gitu. Kalau semester kemarin tuh saya kayak bikin semacam angket ya, tapi belum belum ada namanya, nggak ada namanya gitu. Apa sih yang ingin kalian harapkan di pembelajaran IPS semester ini? Terus apa sih yang paling kalian tidak sukai di pembelajaran IPS semester lalu? Kayak gitu. Ternyata muncul tuh kalimat-kalimat seperti soalnya yang kemarin itu susah-susah itu karena saya memberikan soal itu level KSN ternyata, sedangkan yang saya ajar itu anak kelas 7. Jadi nilai mereka kecil-kecil dan itu membuat mereka merasa oh saya nggak bisa gitu. Ada yang kayak gitu atau ada juga yang positif misalnya ih suka pembelajarannya, ada yang ya berbagai macam feedback nanti bisa menjadikan sumber bagi kita sebagai guru untuk membuat pembelajaran yang lebih baik di semester selanjutnya. Kemudian asesmen yang ketiga itu bisa juga asesmen diagnostik yang ketiga dapat dilakukan ketika awal materi baru. Nah ini yang sering saya share di Instagram ya. Di awal materi baru itu biasanya saya melakukan asesmen dengan menanyakan pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira masih pada ingat nggak nih? Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa juga membuat soal-soal tentang kriteria ketercapaian yang harus dicapai di bab ini gitu. Jadi misalnya sebelum masuk ke bab 1 ada beberapa poin yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, saya tanyakan dulu kira-kira mereka udah agak paham gak nih sama bab yang baru ini gitu. Nah, saya ingin memutar sedikit video, boleh nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu mau lihat nggak nih? Oh, kok saya nggak bisa lihat kolom chat ya, Mbak Rere? Oh iya, mau kali ya, mau lihat ya.
Ini ada yang raise hand. Bisanya cuma lihat raise hand. Oh, ada, bisa. Boleh, katanya boleh, Bu. Mau lihat? Iya, boleh banget. Siap. Nah, ini saya mau sharing tentang proses asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal materi baru. Mudah-mudahan bisa di-play ya. Wah, agak loading ternyata. Oh, yang ini terakhir. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu guru yang saya lakukan di kelas untuk asesmen diagnostik.